Piala Dunia selalu punya cerita magisnya sendiri. Tapi jujur deh, yang paling seru ditonton itu bukan pas tim raksasa menang, melainkan saat tim yang tadinya diremehkan tiba-tiba ngamuk dan jadi batu sandungan buat para raksasa. Istilah kerennya tim kuda hitam. Tim-tim pemberi kejutan kayak gini nih yang biasanya bakal terus diingat dan diomongin pencinta sepak bola sampai bertahun-tahun ke depan. Masih ingat kan gimana hebohnya Piala Dunia kemarin? Siapa yang menyangka kalau Maroko bakal bikin gempar dunia? Mereka sukses memulangkan tim-tim bertabur bintang kayak Spanyol dan Portugal. Alhasil Maroko sukses mengukir sejarah baru sebagai negara Afrika pertama yang menginjakkan kakinya di babak semifinal. Keren banget kan? Kalau ditarik mundur lagi ke edisi 2018, ada Kroasia yang plot twistnya nggak kalah dramatis. Nggak ada yang memprediksi mereka bakal melaju jauh. Tapi nyatanya Modric dan kawan-kawan sukses melibas, siapapun yang menghalangi jalan mereka sampai tembus ke partai final. Ya, walaupun di laga puncak mereka harus rela kalah dari Prancis dan pulang sebagai juara kedua, pencapaian itu tetap bikin semua orang geleng-geleng kepala. Jauh sebelum itu, tepatnya di tahun 2014, Costa Rica juga pernah bikin dunia sepak bola jantungan. Masuk ke dalam grup neraka yang isinya 3 mantan juara dunia, Inggris, Italia, dan Uruguay. Costa Rica bukannya jadi bulan-bulanan, malah keluar sebagai juara grup. Gila nggak tuh? Nah, sekarang di Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi pembunuh raksasa selanjutnya? Ada beberapa tim yang potensinya gede banget buat bikin kejutan dan ngacak-ngacak prediksi di atas kertas. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, mari kita tengok Ekuador. Tergabung di grup E bersama Jerman, Curacao, dan Pantai Gading, tim berjuluk Latri ini bener-bener gak boleh dipandang sebelah mata. Skuad racikan Sebastian Bekices ini punya modal yang super mewah untuk tampil meledak-ledak. Coba lihat lini belakang mereka. Tembok pertahanan Ekuador dijaga oleh duet maut Piero Hincapi dan William Pacho. FYI aja nih, mereka berdua baru aja sukses bawa klubnya masing-masing melenggang ke final Liga Champions musim 2025-2026. Kebayangkan seberapa susahnya nembus pertahanan mereka? Bukan cuma itu, Ekuador juga datang dengan modal rekor ngeri. 19 pertandingan beruntun tanpa sekalipun tersentuh kekalahan. Bahkan di babak kualifikasi kemarin, Ener Valencia dan kolega sukses nangkring di posisi kedua. Dengan generasi baru yang dipimpin oleh Moises Caicedo, rasanya rekor terbaik mereka yang cuma mentok di babak 16 besar bakal gampang banget buat dilewati kali ini. Jerman dan tim lainnya di grup E fix harus ekstra waspada kalau nggak mau kecolongan. Selanjutnya, ada singa yang baru bangun dari tidur panjangnya, Norwegia. Setelah absen selama 26 tahun alias terakhir kali main di Piala Dunia tahun 1998, Norwegia akhirnya kembali. Penantian seperempat abad ini jelas bikin motivasi mereka berlipat ganda. Mereka datang ke sini bukan cuma mau jadi pelengkap atau numpang lewat doang. Skuad asuhan Ståle Solbakken ini punya 2 senjata pemusnah massal yang namanya udah ditakuti di Eropa. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland dan Martin Odegaard. Di babak kualifikasi, performa Norwegia benar-benar mengerikan. Mereka jadi salah satu dari cuma 2 tim Eropa yang menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Total mereka mencetak 37 gol dan cuma kebobolan 5 kali dari 8 pertandingan. Mesin gol mereka, Erling Haaland, jelas bakal jadi momok paling menakutkan karena dia sendiri aja udah ngeborong 16 gol selama kualifikasi. Ditambah visi bermain Odegaard yang super kreatif di lini tengah, Prancis, Senegal, dan Irak yang satu grup dengan Norwegia di grup I, mendingan siap-siap pasang strategi parkir bus deh, daripada berakhir jadi korban pembantaian Haaland. Terakhir, kita geser ke wakil Asia, yaitu Jepang. Tim Samurai Biru ini emang apes karena masuk ke grup yang lumayan berat bareng Belanda, Swedia, dan Tunisia. Tapi ingat, Jepang itu spesialis bikin kejutan. Di edisi sebelumnya aja, Jerman dan Spanyol sukses mereka bikin nangis. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, kegarangan Jepang makin menjadi-jadi setelah mereka sukses menumbangkan negara tradisional sepak bola sekelas Brasil yang bikin mereka makin solid. 13 pemain yang dulu membawa Jepang juara grup di Piala Dunia 2022 masih dibawa lagi sekarang. Chemistry dan mental juara mereka jelas udah matang banget. Ditambah lagi taktik jitu dari Hajime Moriyasu yang udah megang tim ini sejak 2018, Jepang bakal jadi tim yang sangat menyebalkan buat dilawan. Meskipun mereka harus kehilangan pilar penting kayak Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino karena cedera, Jepang nggak bakal kehabisan talenta berbakat. Mereka masih punya nama-nama paten yang merumput di Eropa, seperti Takefusa Kubo dari Real Sociedad, Daichi Kamadanya Crystal Palace,
Daizen Maeda yang main di Celtic, sampai ujung tombak Feyenoord, Ayase Ueda. Jadi, meremehkan Jepang sama saja dengan pulang kampung lebih cepat. Nah, dari ketiga tim tadi, Ekuador yang pertahanannya sekokoh batu karang, Norwegia yang punya robot pencetak gol, atau Jepang dengan kolektivitas permainan yang rapi, kira-kira mana nih yang bakal melaju paling jauh dan bikin kejutan paling heboh di Piala Dunia 2026? Atau jangan-jangan kalian punya jagoan kuda hitam lain yang nggak masuk di daftar tadi? Coba tulis prediksi anti-mainstream kalian di kolom komentar bawah ya. Kita debat sehat di bawah. Besok saya akan bahas lebih dalam tentang topik sepak bola yang lebih menarik, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan.